Yeay, semoga saja ini bahagia. Coba, you're telling your follower that you start a live video. Coba kita cek and recheck dulu. Apakah sudah mulai ada penghuninya? Hai, hai kakak Eta. Kakak Eta, halo. Hai Tatani. Wow, Mom Yeni, thank you udah join. Wow, wow, wow. Iya nih, hari ini ceritanya apa namanya? eh Lagi mau buat launch program baru, Cie. Sebenarnya sih programnya challenge dari Ibu Muda Indonesia. Hai, Ibu Muda Indonesia, Kimi Jakarta. Ini sebenarnya challenge-nya adalah 7 hari sebar kebaikan. Nah, kira-kira menyebar kebaikan apa ya? Bebas sih sebenarnya gitu. Tapi pas pikir-pikir kalau olahraga kebanyakan gitu kan di rumah kayaknya secara males. Jangankan 7 hari, ya nggak? Sehari aja ke Malaysia, ya kan? Nah, terus hai Santi, baru gue kasih komen di Facebook. Hai Oman, dari Oman loh. Oke banget loh. San, stay tune ya nanti. Nah, ini dia. Tadi ada yang masuk tuh. Nah, jadi sebenarnya tiba-tiba kepikiran mau bikin apa ya? Oh, akhirnya lah aku bikin IGTV aja. Karena apa? Karena banyak banget kan sekarang ini dalam pandemi ini kita sebagai ibu gitu ya, sebagai ibu tuh merasa kayaknya benar-benar di dalam ketidakpastian kondisi, apalagi banyak sekali teman-teman yang mungkin juga merasa kegalauan terjadi pada saat apa namanya finansial keluarga juga lagi melemah, atau mungkin di salah satu sisi keluarga ada yang memang dirumahkan, atau mungkin yang menjadi akhirnya jadi bingung sendiri gitu ya. Kita sebagai ibu kan harus tetap kuat, mental harus tetap baik dan waras, ya nggak galau. Hai papi, papi Eri ada juga. Ya Allahu Akbar, subhanallah. Aduh maaf ya. Aduh maaf ya, ini soalnya agak-agak ini nih gue kayaknya nih. Agak-agak manual ya. Papi Eri dan juga Arum teman aku. Terus juga ada Aca. Hai Ca, Ibu Nania. Hai Ca. Sebentar lagi nanti keluar nih ada apa temennya Aca. Ada Fitri Ca nanti Ca. Jadi kayak gitu, apa namanya, teman-teman yang udah hadir. Iya ya, gue udah lama nggak siaran Ca, jadi gue agak grogol gitu ya. Hah? Grogol, siaran radio kali nyebut namaku langsung jatuh. Heeh, kayaknya agak-agak ini ya, harus dibuatin studio sendiri kayaknya sama Papi Eri, bikin IG live. Ya nggak? Ini nggak ada produk yang bisa di endorse gitu? Iya, yeah, jula jali gue. Jadi intinya gitu. Jadi sekarang nih kita punya program namanya Ibu Talu Talk. Kenapa? Karena emang untuk mencurahkan isi hatiku yang paling dalam, itu memang aku harusnya lebih bisanya bicara daripada menulis. Makanya gue nggak jadi blogger, ya kan? Nggak cocok aku jadi blogger. Soalnya typo semua tulisan aku, ya kan? Nah, jadi hari ini, tepat tanggal 11 Juni, kebetulan gue punya satu teman SMP. Ini sahabat, zaman dulu kita namanya geng zombie namanya. Agak ngeri nggak ya? Geng gue itu pokoknya paling happening di SMP, salah satu SMP yang paling happening juga di daerah gue. Ya kan? Terus, apa namanya, ih, gue gak konsen nih bacain komen, ya Allah. Makanya jadi penyiar aja, kata si Aca. Gak ada lu sih, Ca, males lah. Udah, terus akhirnya, hai kakak Clara, nontonin ya sampai habis ya. Terus akhirnya kita buatlah ini gitu loh. Jadi aku ketemu sama dia dan kebetulan temanku ini adalah sudah 6 tahun tinggal di yang tadi gue bilang di konten ya, 11.932 km dari Indonesia. PR kan lo? Itu juga gue Google. Ya kan secara data, kebicara data. Jadi
Ya udah, jadi dia tuh sekarang tinggal di Belanda sama suaminya sama keluarganya. Anaknya 3 dan dia sudah 6 tahun. Nah, gue juga penasaran gitu. Maksudnya dalam kondisi pandemi kayak gini, kita kan nggak bisa pulang kampung nih, ya kan? Jangankan gue yang mertua di Surabaya, orang tua di Tangerang Selatan gitu, cuman kalau Tangsel sih masih bisa ya datang ke sana gitu ya. Terus kalau ke Surabaya aja kita juga agak sedih ya, aduh gue nggak bisa, aduh maaf ya nggak bisa pulang gitu. Apalagi dia yang di Belanda, Cin. Mau pulang akhir tahun juga belum tentu bisa, ya kan? Gitu. Awal tahun nih juga belum tentu bisa karena kondisinya nggak menentu kayak gini, gitu loh. So, gue pengen tahu bagaimana dia survive menjadi seorang ibu dengan anak 3 di sana di negeri di negeri tetangga, di negeri seberang yang jauh banget itu. Terus dia yang gue tahu sih saudara-saudaranya semuanya di Indonesia ya, maksudnya ibunya, kakaknya tuh masih ada di Indonesia gitu. Mungkin yang di sana lah saudara-saudara suaminya. Nah, bagaimana dia bisa survive? Bagaimana dia juga bisa waras, Jin? Dan sehat mental ini, bagaimana dia bisa me time ya nggak? Nah, ini kalau ada suami-suami ya, tolong didengerin ya. Ini kan tadi banyak deh ya suami-suami yang masuk ke room saya. Didengerin ya. Kira-kira kalau ibu beranak 3, beranak 4, beranak pinak tuh harus me time-nya tuh kayak gimana? Nah, itu dia. So, gue akan coba invite temanku ini. Oke, coba ya sebentar ya. Gue akan invite dia. Anis, manakah kamu Anis? Oke, oh udah hello gitu. Nanti kita akan ngomong pakai bahasa Belanda, jangan sedih, ya kan? Anis Kittles katanya gitu. Gue aja ini gue baru belajar ya ngomong Kittlesnya itu ya. Hai. Hai. Halo. Halo, halo, Apa kabar Nadia. nih? Itu siapa? Coba lihat. Baik, Nadia lagi manggil-manggil mamanya. Coba lihat. Bayi ganteng, coba lihat. Nih, Dia malu ya? saya kan saya Alin, lagi Dia jual malu ya? mahal. Jual mahal, Oh, Mbak, jual dia mahal. jual mahal. Dia jual Jual mahal. mahal ya, Bu. Ya Allah, Iya, kayak ibunya waktu muda ya. Ibunya waktu muda jual mahal dibikin, juga kan ya? dibikin semua mahalnya. Apa? Kan kita kan kita jurus bareng-bareng. Anis, kamu apa kabar di sana? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Gue sambil Kondisi sambil gimana ini nih? ya, sambil lihat sedikit sama anak gue ya, sama anak gue nggak ada yang Iya, jagain. siap. Nah, ini nih yang kita bahas nih. Maksudnya di dalam apa namanya kesibukan kita sebagai ibu. Sibuk. Emang lo sibuk nih sebagai ibu? Nggak sibuk. Dimana kita padat merayap ya, Cin, ya kan? Harus ngeliatin anak-anak yang lagi masih toddler gitu kan. Sementara lo 3 anak, yang 1 toddler, yang 2 udah agak gede ya, Cin? Nah, udah lumayan bisa sendirilah. Ya. Jadi kalau misalkan makan udah nggak bisa disuap-suapin lah ya. Lah, kabian minder kelas keras. Tuh Eh, kan. Artinya apa sih tuh coba ya? intinya Gue suami keluarin tidak Google Translate dulu nggak sih? Nis, ini kan tadi halo, tadi gue sempet ada teman-teman gue juga ikut-ikutan ini kita gabung. Mau ngeliat mana ada dong. ngapain? Sebenarnya live apaan sih gitu. Ya, nah, ada kan sih gue ininya tuh tuh ada penerjemah resmi tuh. Tuh, Witi cute. Kamu mau jadi penerjemah katanya salam kenal. Hai Mbak Witi. Namanya Ruri. Oh, dia Oh, juga Rur. orang Indonesia. Dia juga survivor di sini. Oh, dia di Belanda juga. Wah, ada juga Fitri. Fitri juga survivor di sini. Banyak survivor Ah, di Indonesia di Belanda. wah keren keren keren. Dan lu juga berkomunitas sama mereka ya, Nis? Nah, kita kumpul-kumpul. Nah, kita kan mencari yang ini, yang sejalan ya. Seide dan Ya, yang seirama yang sejalan senasib yang pasti ya. sangat. Oh, Mbak Ruri di Gouda itu jauh dari tempat lo. Sekarang lo di daerah mana sih, Nis? Gue di namanya North Brabant. Jadi itu teman makan katanya kurang aja. Temen makan, Mbak. Ya Allah, untung lo bukan makan temen ya, Mbak Ruri. Gila lu, semakanan satu piring berdua. Oh, Gue itu ngambil romantis ini ya. Gouda itu sekitar 1 jam.
Oh, sekitar 1 jam. Oh, deket lah ya. Oke. Lumayan Dah, lah. lumayan lah. Nah, maksudnya salah satu yang tadi lo bilang adalah komunitas teman-teman Indonesia yang tinggal di Belanda pun juga sering ya ketemuan ya. Ya lumayan, tapi semenjak pandemi ya nggak pernah tuh. Yang satu lagi teman liburan, teman shopping, gitu. Oh, pasti pasti Mbak Fitri teman Jastipan ya. Heeh, Jula Jali ke Indonesia Jastipannya. Kayak sih ya. Dadah dulu, dadah dulu. Dadah dulu dong. Halo. Hai ganteng. Apa kabar kamu? Halo. Apa kabar? Kamu lupa ya, pasti dia lupa ya. Udah aku pindah dulu ke ini ya, keluar ya, biar dia senang sendiri sebentar ya. Oke, boleh, boleh. Sambil jalan Soalnya tuh. aku nggak mau diganggu, suaranya berisik katanya. Oh, dia bilang gitu. Oh ya, kalau di Jakarta nih kan gue jam 7 malam nih, Nis. Di sana tuh kalau nggak salah jam 2 ini. Di sini jam 2 ya, kurang lebih Jam 2. Jam Iya. 2 siang. Enggak terlalu panas ini di sana ya, Nis. Jam 2 siang ya? Sekarang ini di sini lagi hujan. Lagi hujan. Anaknya ikut keluar dong. Lihat tuh. Anaknya ikut keluar. Mbak siapa namanya itu? Mbak, siapa namanya temennya Anis? Aku Nania, Mbak Ruri, panggilannya Ibu Talu. Coba kamu follow dulu Instagram Akil. Mungkin Mbak Ruri nanti bisa ngobrol sama aku dengan teman-teman di sini loh. Iya, benar. Ya kan? Benar banget. Iya. Karena gue penasarannya gini loh, Nis. Maksudnya gue aja gue aja nggak pulang kampung gitu ya, yang mertua gue di Surabaya. Terus kayaknya kita tuh rindu banget kan gitu. Maksudnya masih bisa lah kita jalan dengan beberapa jam gitu ya. Nah, tapi kalau lo ini kan sekarang kondisi nggak menentu, Nis. Ya kan? Belum tahu juga akhir tahun lo bisa balik apa enggak, awal tahun masih belum bisa. Nah, itu tuh yang gue pengen tahu, bagaimana lo survive merasakan kangen dan rindunya itu lo, Bo. Gimana tuh, Bo? Sedih. Kenapa? Sedih juga pasti. Kan gue udah beli tiket kemarin, harusnya kan April tuh kan gue jalan, gue mudik ke Indonesia. Kan rencana pengen bulan puasa di Indonesia, tapi ya kondisi jadinya ya kita cancel ya. Oh, dia mau pamer, kata aku mau kasih lihat ini aku lagi main sepeda. Oh, oke deh. Anak gue tuh mau pamer. Bentar lu. Dia mau pamer maksudnya suruh ngeliatin ke videonya dia. Oh ya ampun, wah rumah lo asik banget, Nis. Lu lihat tuh. Wah, ini sih bisa main bola ya. Iya, main bola mini. Main bola mini. Loh, tapi by the way, kalau misalkan kayak gitu mungkin agak enak ya, Nis. Lo yang waktu dia salah satu foto yang ada di Instagram lo berenang pakai bathtubnya dia gitu ya. Seru gitu ya. Iya. Jadi mungkin apa aja nih yang lo lakuin, maksudnya pada saat kondisi nggak bisa kemana-mana gitu. Oh iya, kalau di Belanda tuh gimana, Bo? PSBB apa enggak? Kayak di Jakarta, PSBB namanya. PSBB. Oh ya, PSBB. PPKN kali ya. Ini bukan typo ya, tapi ini. Jadi gimana? Jadi gini, apa sih namanya? Makasih Mbak Linda, asik halamannya katanya. Intelligent tuh, dengerin. Ini namanya intelligent lockdown. Di sini tuh nggak ada yang full lockdown, full karantina nggak pernah ada. Di sini cuma jadi pembatasan mobilitas. Wilayah. Ya? Pembatasan mobilitas wilayah kita tetap dibuka. Perbatasan Belanda pun tetap dibuka. Bandara pun tetap jalan sebelum nggak pernah di benar-benar full lockdown tuh nggak pernah. Nah cuma kayak sekolah sempat 2 bulan diliburin, jadi sekolah 2 bulan pertama ya. Itu sekitar bulan Maret sama April kan. Nah terusnya kayak restoran gitu-gitu tutup, restoran nggak ada yang dine in ya semuanya ya. Enggak, ya take away aja. Terusnya kayak apa namanya? Kok gue jadi lupa. Event exhibition. Kan di sini kan harusnya ada Formula One yang pertama. Setelah break bertahun-tahun,
Formula One itu kan harusnya di Belanda mulai lagi kan, itu juga di cancel, pokoknya di cancel semuanya gitu. Nah, per 11 Mei kemarin anak SD udah mulai boleh masuk, jadi udah mulai sekolah, udah mulai 11 Mei sekolah. kemarin berarti ya, oke. Nah, 11 Mei itu udah mulai sekolah terusnya, tapi nggak full ya, terus dengan penyesuaian jelas. Terus per kelas itu maksimal tuh 8 atau 10 orang gitu, nggak banyak kok. Nah, makanya Jadi kayak izin. rolling gitu, bergilir gitu. Oke. Digilir. Terus ya per 1 Juni kemarin anak-anak jadinya yang SD yang sebelumnya cuma 2 kali seminggu atau 3 kali, jadi full tiap hari sekolah SD. Terusnya apa namanya, SMP Middle Bar School itu setingkat SMP SMA mereka baru mulai masuk. Jadi emang shifting ya dari pelan-pelan sekarang udah mulai normalisasi, karena restoran pun per 1 Juni juga udah mulai buka. tapi udah bisa dine in. Udah, dengan pembatasan maksimal 30 customer per restoran misalkan dalam satu lingkungan ya gitu. Oke. Dan jam tutupnya mungkin lebih awal, enggak? Apa sama saja? Kalau jam tutup kayaknya juga penyesuaian, tapi kayaknya sih enggak. Kayaknya sih kalau jam tutup tuh enggak. Yang penting itu. Terusnya kayak supermarket jelas itu ada pembatasan kan. Dan itu paling utama kalau di sini tuh sebenarnya distance ya, social distancing tuh benar-benar yang harus diterapin. Jadi 1,5 meter tuh wajib nggak boleh yang deket-deket. Iya. Terus makanya harus ke supermarket juga gitu kan, semua disinfektan dulu, istilah gitu, dibersihin dulu katanya. Terus per supermarket itu mereka biasanya ada jumlah troli tertentu. Nah, orang boleh masuk cuma kalau pegang troli, jadi wajib pakai troli. Oke. Jadi emang batasnya dari troli itu kali ya, Bo? Nah, Oke. Tapi ini sebenarnya gini nggak sih, Nis, kalau di Jakarta sendiri kan sebenarnya di berita itu kan luar biasa ya, namanya juga media lah ya, Bo. Banyak banget dan serem banget gitu. Tapi pada saat lo keluar gitu, kayak gue ke daerah gue, terus gue jadi gue sempat juga tuh 2 bulan pertama pada saat pandemi, gue sama sekali nggak berani keluar kemana-mana, sampai akhirnya stres juga ya, Cin. Ke rumah nyokap gue aja gue nggak berani, maksudnya ke Ciputat Tangsel aja gue nggak berani. Akhirnya bulan ketiga gue baru berani tuh ke sana, dan ternyata rame banget, Cin. Jadi gue merasa gini, wow, gila ya, berarti di pinggir tuh rame banget gitu. Bener, kondisi kan beda ya. Kalau di sini kebetulan gue kan tinggalnya di kampung kok. Ini kan di kampung tapi tetap ya, Bo, Belanda ya, Bo, Cin. Tapi jumlah orangnya tuh nggak banyak kan, jumlah orangnya juga nggak banyak. Terus gue bersyukur juga karena ini bukan kota besar, jadi kebanyakan orang-orangnya tuh lebih patuh ya, lebih obeying dulu. Betul. Karena memang mereka juga udah mungkin jelas takut sama ininya ya, apa namanya, konsekuensinya ya. Iya, benar. Iya, soalnya gini, kalau di sini kan kalau misalkan ketahuan ada lo ngumpul misalkan lebih dari 3 orang gitu. Ini yang sebelumnya ya. Waktu ya. Dia pamer lagi, mau pamer apa lagi dia? Dia nanya katanya lihat nggak ada lebah katanya di bunga. Oh, oke. Makanya biasa itu. Jadi gini, kalau misalkan 3 orang lebih kumpul, kalau yang sebelumnya ya, itu lo bisa kena denda. Dendanya per orang bisa kena 400 euro. Wow. Dan itu benar-benar terlaksana, Nis? Benar-benar didenda? Ada. Ada beberapa yang kena kayak begitu. Nah, biasanya memang lebih susah kontrol itu di kota besar ya, kayak di Amsterdam, di Rotterdam. Gouda termasuk in between ya, kalau gue bilang. Jadi dia tuh lebih besar dari sini pasti, karena kalau gue bilangnya gue Dortmund. Tapi dia tuh orangnya tuh lebih rustic gitu loh di Gouda itu. Kalau misalkan di Rotterdam itu tuh Amsterdam, Utrecht gitu-gitu, pokoknya makanya dia di situ konsentrasinya lebih banyak. Nah, sebenarnya kota dekat rumah gue, tempat gue kuliah dulu, Tilburg itu salah satu kota pertama yang dia tempat
yang kena Kena. positif banyak. Kena positif Oh. banyak. Apa Oh tuh? ya. Oh, malah deket sini ya. Mama Isan Prat lah. Oh, kata Mbak Ruri kota kecil tuh katanya ya. Ini bahasa bagusnya ya Mbak Ruri ya. Kota Kota kecil. kecil. Ber. Tapi dia memang kan dia kan terkenal kan, Gouda itu kan terkenal dengan kejunya ya, Mak. Nah. Keju kan itu asli dari Gouda. Oh, keju yang lo bawa setiap pulang ke Jakarta itu ya, Bo? Iya, itu produksi di Gouda. Tuh, Braban itu katanya Surabaya, orangnya juga ngomongnya juga Oh ya, medok. masa sih? Kalau ngobrol kalau orang asli sini tuh medok. Oh, tapi seru juga ya, Belandanya maksudnya ya. Kenapa? ya Belandanya Belanda medok. Belandanya Belanda medok. Halo, tuh teman-teman gue kan gabung Mbak Kiki Asri tuh lah tuh. Fitri ketawain lah gitu. Lebih bergairah daripada orang Belanda. Oh, ya Allah. Mbak Ruri kayaknya udah pernah nyobain yang Belanda Utara, Cin, kayaknya ya. Untung audiens Eke kan mama-mama ya, jadi udah bisa memfilter sendiri ya, Bu Ibu ya. Asri belum tahu, belum nikah. Oh gitu. Oh, ternyata. Tapi udah berpengalaman. Oh ya, pengalamannya udah ini ya, portfolionya oke lah ya. Iya, tuh. Oh, kalau Berkelanjut katanya beda sama Tilber. Oh beda ya, Tetangga. Itu dekat tetanggaan. juga. Cuman berapa jam doang gitu? Gue kalau dari sini ke Tilber sama Berkelanjut itu sekitar 24 menit lah, setengah jam. Oh, 24 menit tuh kayak kita ke ini ya, Bo, ke Bintaro ya kalau dari Ciputat ya, Cin. Lebih. Oh, nggak pakai macet. Jangan yang pakai macet lah, Bo. Oke. Nah, berarti kondisi lo sekarang udah mulai normal gitu. Maksudnya ke new normal. Berangsur-angsur sebenarnya, pelan-pelan gitu. Jadi gini, waktu pas awal-awal itu ya gue biasanya emang lebih banyak stay at home ya, lebih banyak diam di rumah gitu kan. Nah, biasanya suami gue, laki gue yang belanja. Oh, Tapi gitu. juga, nah, terus kita juga banyak online shopping. Maksudnya groceries online ya. Di sini kan memang Oke. ada servisnya istilahnya. Cuma memang Berarti maksudnya kalau kata kenapa? Maksudnya lo delivery masih aman? Mereka mau bisa nganterin ya Aman. ke daerah lo ya? Nganterin tapi sampai depan pintu doang. Biasanya kan Oh. dibawa masuk gitu misalkan. Ini enggak, ini sampai depan pintu. Lo taruh di Terus, depan gitu. nah, terus nyari jadwalnya itu rebutan. Udah kayak main game of Thrones kalau kata temen gue. Oh, serius lo? Jadi memang mereka ada kuotanya ya, Cin, untuk hari ini gitu kali ya? Benar, slotnya itu full melulu. Tapi beneran deh, waktu pas pandemi itu kayaknya yang benar-benar nolong kita biar untuk keep sane ya, istilahnya nggak going insane istilah gitu. Ya kita banyak ngobrol sama temen gitu kan, sharing. Nah, iya itu. Gitu kan. Nah, itu tuh yang gue mau tanyain, Nis. Nah, itu yang lo lakuin gimana? Apakah lo ngobrol sama mereka secara online gitu, atau mereka bisa datang gitu ke rumah, apa home visit gitu? Kita at all nggak terima tamu ya, bahkan mertua gue juga nggak datang karena kan mertua gue tiap minggu biasanya kan makan pancake di sini kan, biasanya kita sandelan itu bareng-bareng gitu kan. Karena pas lagi pandemi gini ya kita nggak ngebolehin, maksud kita sama sekali nggak terima tamu. Kita batasin. Anak-anak juga kalau misalkan mau janjian gitu sama teman-temannya kita bilang sementara jangan dulu. Ini kan kondisinya kayak begini, tapi mereka juga ngerti gitu. Halo, ada Retno, itu teman kantor gue dulu. Mbak Retno. Mama K-Tools, kalau ngomongnya K-Tools gitu. Mas, Oke. Tools. Maklum lah, Bo, orang campuran ke orang Batak ngomongnya K-Tools ya kan. Itu ada Tante Rina, itu kakak iparku, terus ada kakakku. Siapa? Mama Raya? Mama Raya kakak iparku, terus halo Mbak, Mama Raya. Kalau Isvan itu adalah kakak kamu?
Untuk Unfa, sehat-sehat. Ya, sama-sama. Hai, Fat. Sini, nak. Mas, sini. Apa, Nak? Karena mama yang pasti dikejar, digangguin sama anak-anak. Ngembur. Padahal nih gue udah gue taruh di apa namanya di kamar ya. Coba Eke juga datanglah dia. Halo. Halo, Janur. Tante Anis ngeliat kamu dulu waktu pas bayi loh, itu baby dah. Ini baby Iya, ini pas bayi ini tante datang ya ke rumah ya. Sekarang udah segede gini tante. Oh iya iya iya. Gue diajakin, Kenapa? diajakin sama tante Nania ini. Tuh dia tuh emang aktif banget deh. Iya karena itu sinis maksud gue di kondisi yang kayak gini kan pasti kita sebagai ibu ya, apalagi misalkan kayak gue juga working from home Cin ya kak, deadline tiap hari kerjaan rumah ya kan, terus sama anak-anak di rumah gitu yang memang sebenarnya mungkin semua ibu ya apa Bo? Bisa di rumah juga nggak? Iya. Mana tuh Nisa? Caca. Iya. Jadi memang ya, jadi enak sih maksudnya setidaknya lah ya, setidaknya wow nih lihat nih. Kita kayak mic ya ini ya. Halo, tes tes 1 2 3. Oke. Jadi memang yang bener-bener kita aktivitas di rumah kan gitu. Jadi kalau kita nggak waras, Bo, ya Allah bisa bertanduk tiap hari, Eke. Lu tau gak? Ini yang kasihan sebenarnya kan anak-anak kadang-kadang kan. Maksud gue gini, terutama waktu pas si Fabian itu kan masuk ke daycare gitu kan. Daycare-nya memang dua hari seminggu sih, 2 kali seminggu. Tapi itu sebenarnya bikin dia lebih ada variasi ya di mereka gitu. Memang makanya pas pandemi itu pas lagi di stop semuanya libur itu loh ya gimana, kasihan gitu sebenarnya kan, tapi iya lagi gue sih bersyukur dia masih ada kakaknya gitu kan, masih bisa benar benar kalau kayak Janur kan juga masih beruntung ada Talu ya. Iya, yang cuma satu atau enggak yang masih bayi gitu betul iya, makanya satu sisi kita me time-nya nggak bisa keluar ngopi ya Cin ya kan. Harus tetap di rumah juga. Kita ngopi sambil WhatsApp-an dong sis. Iya tetap di rumah kan. Iya tapi kan maksudnya tetap di rumah gitu. Kadang-kadang ada juga orang-orang kayak model gue gitu ya. Gue kan sebenarnya aslinya introvert ya Cin. Banyak ngomong nih karena tuntutan profesi Cin. Tuntutan profesi ya kan. Tuntutan ini ya kan. Lu tadi baru ngaku katanya Eke bukan blogger, makanya Eke ngobrol. Berarti bisa tergantung sih Cin, tergantung kontrak maunya yang mana ya Bu. Nah maksudnya kadang-kadang kan kita suka pengennya sendirian gitu kan ya. Kadang-kadang gue juga gitu, misalkan sebelum pandemi memang gue ada working from home gitu. Ada beberapa hari yang kita ada working from home. Tapi kalau udah mulai agak-agak sepandang, Eke izin sama laki Eke, gue kabur ya sebentar ya gitu. Supaya tanduk ini nggak tambah panjang kan gitu ya Cin. Benar. Kayak gitu gue tuh salah satu biar kita punya me time itu biasanya sebelum pandemi ya gue kayak sama Fitri atau sama Ruri atau sama siapa yang lain gitu. Gue biasanya ntar weekend pergi atau enggak weekdays di mana dia mereka ada waktu juga ya kita pergi ke ngapain, shopping lah atau enggak cuma makan bareng doang gitu misalnya, atau enggak itu tanpa anak-anak, lo sendirian udah me time lo. Biasanya kalau keluar biasanya tanpa anak. Paling kadang-kadang kalau Fabian gak ada yang jaga, nanti gue ya mau nggak mau tetap dibawa. Lo bawa, oke. Laki gue kan datang jam 6 nih, misalkan jam makan malam kita kan jam 6 di sini, setengah 6. Nah, udah selesai makan, jam 7-an, jam setengah 8, biasanya gue naik ke atas, ya itu me time gue. Oh gitu? Itu me time itu, gue. Gitu. Berarti anak-anak udah sama bapaknya di bawah? Iya. Anak-anak sama bapaknya di bawah? Malam itu biasanya setelah makan mereka kan relax. Terus jadi relax itu biasanya nonton TV gitu kan. Nonton TV-nya apa? Berita. Tuh terakhir jarang kita nonton ini ya, nonton film Indonesia.
Segitu lo rindunya ya, Bo. Nah, sampai ingat katanya dia bilang gitu, makanya Oh, gitu lo lah sampai pokoknya. ingat. Bener. Jadinya ya me time gue begitu. Terus biasanya kan anak-anak selesai tidur itu kan jam 8, jam 9 deh. Jam 9 mereka udah all in their own room. Ya, ya. Nah, itu gue me time, itu gue we time. Oke. We time gue bareng sih, Ya, apa bareng betul, laki betul. gue. Ya, Itu emang udah harus with kita, time lo lah ya, gitu ya. kita Oke. harus Nah, berarti kalau di sela-sela gini nih, sela-sela nih kayak jam-jam kayak gini gitu ya, itu tuh biasanya lu ngapain, Bo? Lo kan, lo dengan lagi rajin memasak ya, kalau nggak salah ya. Ngelihat lo kayaknya, tergantung mood. yummy banget. Apa? Itu moody, tergantung mood. Tergantung Itu mood. tapi lo nggak, itu nggak, lu nggak GoFoodan terus lo foto kan? Di situ GoFoodan nggak sih? Gimana? Lagi gitu. Gue biasanya GoFoodan sama Ruri itu, tapi jauh jadinya susah. Gak bisa sih. Makanya jadinya, Jadi, nah, gue masak biasanya, ntar anak gue sibuk sendiri sih. Tapi yang penting gue masih bisa ngawasin gitu. Jadi gue oh tetap gitu. nyambung. Misalnya nyambi lah, nggak bisa gue yang konsentrasi sendiri gitu, yang nggak ada, Bener-bener, uh, bener-bener gak ada nggak gangguan gitu nggak mungkin ya? nggak bisa. Cuma gue Nggak mungkin seneng ya? karena si Fabian udah mulai masuk lagi kan, Mm-mm, sekolah jadinya mm-mm, sekitar, jadi gue punya waktu Senin dan Rabu. Jadi gue pagi mm-mm. itu gue itu juga me time gue juga. Itu me time gue Oh, juga oke. Jadi gitu. pada saat dia udah masuk itu menjadi me time lo lah ya, maksudnya. Aduh, masakannya aneh. Hai tuh si siapa sih Anissa. Anis. Iya emang gue juga mupeng Iya. banget ya kan. Nah, oke, jadi berarti intinya gini nih, dari segitu segitu masalah yang ada gitu, maksudnya apa di sana nggak boleh kemana-mana dan bahkan lu juga mau belanja aja laki lo yang jalan ya kan, gitu. Iya. Ada satu sisi pada saat kurang lebih 3 bulan ini lo merasa gila gitu, atau Iyalah, gimana? ada ya? Enggak lah. I'm only human, man. Gue Yes, 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 cuma yes, yes. manusia gitu. Pasti ada rasa jenuh gitu. Makanya Ya, itu yang gue bilang, salah satu cara yang bikin kita waras itu bener-bener kita ngobrol bareng, terus ya kita banyak sharing gitu kan. Jadi kita kayak semacam bikin challenge buat diri kita sendiri ya. iya Kayak betul sih. masak-masak itu kita juga salah satu challenge kan sebenarnya kan. Oke. Kayak gini, ayo belajar bikin roti. Ayo kita bikin roti bareng-bareng gitu. Tapi ya Oke, di oke. rumah masing-masing, bawa di rumah masing-masing gitu. Iya benar 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 benar. Emang itulah ya maksudnya kita harus memberdayai diri sendiri ya Nis ya. Oh, iya. Ya sekarang gini, kita bisa take it as positive, on a positive side or negative side gitu. Kita Betul. bisa aja selalu ngeluh gitu. Tapi kan Ya. selalu ada yang lebih, kita lihat aja yang lain tuh ada yang lebih parah terkena dampaknya gitu. Kalau gue sih Betul. gitu ya. Iya ya. Jadi memang ada selalu ada cara lah ya untuk kita merasakan, ya kan? Iya, ya iya pasti ada yang protes. Tapi Ada yang gue sih apa? lo kan Janur masih dalam usia yang lagi gimana ya, lagi aktif-aktifnya ya. Betul. Ya kan umur mau 2 tahun kan atau udah 2 tahun? Udah 2 tahun, udah 2 tahun. Tuh, itu tuh ada temen geng. Ada temen geng kita, Mbak Dini. Setor foto me time nggak upload kan tuh, upload kompakan, heeh. Dan lu juga masih bergabung di apa upload kompakan itu kan emang punya orang kita ya. Makanya pas gue liat, wow, berarti memang lo mencari me time lo dengan hal itu ya. Gue kenal teman-teman gue itu juga dari upload kompakan loh, teman-teman gue di Belanda sini. Jadi gitu. ada kompakers Eropa namanya ya. Oke. Jadi dari itu ada kompakers Belanda ceritanya. Nah, mereka sombong ya, Bu, upload kompakers Eropa. Sombong banget ya. Eropa. Manggilnya Mbak Europe. Oh. Berarti kalau gue ikutan berarti kompakers Bekasi dong, Cin, ya lo gak enak banget. Ada mah, jangan salah, ada. Adin. Oh, tapi kan kalau lo enak kan bisa sombong. Aku kompakers Eropa gitu.
Saya juga planet lain. Apa? Saya juga planet lain. Tuh, ada Mbak Yusni dari Perancis tuh, dari Marseille tuh. Hai Mbak Yusni, you all guys, janganlah Mbak Dini guys. Jangan gitu, jangan gitu. Yang di belakang ada teriak-teriak. Itu ada orang Bekasi. Oh iya, Fitri itu rumah mamanya di Bekasi. Oh ya Allah, berarti satu planet Mbak Fitri. Kata Anis planet lain loh Mbak Fitri, coba itu temennya ya. Itu negara lain kan? Negara lain. Oh di Jati Bening, aku di Keranggan Mbak Fitri. Keranggan tuh Jatirangga situ. Gue kan arah-arah ke Cibubur ya, masih agak kota sih, Cin. Dasar. Ya ampun. Hidup Bekasi ya. Ada nggak Bu? Aduh, ada yang porno. Waduh ya. Ini ya Allah, pantatnya dibuka. Oh, dia ngapain, mau apa, mau pipis? Kamu share. Langsung sana aja. Oh, dia share ke phone. Oh, oke. Coba tuh sambil baca-baca ya yang ada komen ya. Tuh ada Andri Usman itu saudara itu. Ambil itu. Ambil itu. Situ lagi komen. Itu lihat itu. Ada siapa panggilnya Abang? Hai, Abang. Halo. Ada teman gue dari kantor gue tuh, ada Andrea. Hai. Ini tadi ada teman gue juga nih, ternyata dia anak ini juga, anak perantau juga, Sinta. Lagi sana. Ya, dia adanya di Oman katanya. Sini Mbak. Nggak boleh aja. Oh ya. Halo. Tuh. Halo, hai. Hai, di sana. Go ke sana. Ajak Mbak Talu. Ada kabur. No, nggak jelas itu. Oke, nih coba ya tadi. Nih. Oh, I'm so sorry. Kamu harus kecilin ya suaranya ya, Nak. Oke, boleh. Oke. Anak-anak ya, Bo. Embur. Ini tadi siapa ya? Si Sinta ada di Oman. Hai Sin. Dia bilang tadi apa nih? Halo, Tante Retno. No tuh. Ya, kesini. Borkiar ya? Ya. Apa katanya? Aku bilang, gue bilang kan udah ketemu. Ini tumben Fabian anteng. Itu pasti saudara lo deh. Potong rambut. Jadi kemarin tuh kan karena lockdown nggak boleh potong rambut kan, salon semua tutup. Nah kemarin per 1 Juni itu semua kan buka. Jadi kita bikin janji langsung potong. Ya kan sebelumnya rambut udah gondrong banget, pakai cewek. Oh kalau di kita di Indonesia nih semua ibu-ibu sekarang pada punya skill baru. Skillnya adalah memotong rambut anak-anak dan suaminya. Halo Vivi, Vivi juga. Hai Vivi, ini juga teman kita Vivi, dia juga ada di Singapura ya? Iya. Vivi, Singapura apa Australia sih Vivi? Australia? Singapura. Presiden Singapura ya? Singapura. Oh, oke. Nah ini orang-orang yang udah nggak pulang kampung dan jauh nih, tapi nggak tahu juga ya mau bisa kapan ya, Bo. Tapi sekarang menurut lo gimana nih? Lo udah lo banyak pasti dong lo banyak telepon, ngobrol, video call sama nyokap lo, sama kakak lo, sama saudara-saudara. Itu udah membuat lo menghilangkan rasa rinduan lo nggak? Tetap beda ya. Tetap beda ya. Tetap beda ya sayang. Beda ya. Bible show. Fabian, kamu ngomong apa? Tuh, gagal mudik. Bener, kita juga lagi ngebahas itu tuh. Ada cerita tuh, Vivi juga gagal mudik sama Tosfi. Ya, nasib ya, Vi. Sama-sama Darling. Kamu juga sehat semua ya. Salam buat Sofia ya. Iya tuh. Kalau temen apa? Gimana Nes? Ya enggak, kalau online kan tetap beda. Kalau live itu kan
kita tuh lebih istilahnya gini, lebih hangat. Kalau gue sih menurut gue Ya, itu lebih hangat. Hilang sense-nya itu sedikit gitu. iya, hilang Bukan ya sense-nya itu ya. Tapi pada saat lo lebaran lo gimana? Seperti biasa minal aidin atau lo pakai sungkeman online gitu atau gimana, Cin? cuman online. Gue kan emang Hah? udah berapa tahun nggak lebaran di sana. Udah biasa Oh gitu. sebenarnya. Jadi sebenarnya lo udah biasa ya. Mau ngomong gimana? Iya sayang. Taruh dulu sebentar. Iya. Heeh. Suruh ngomong bahasa Indonesia dong, Fabian, Bo. Nggak bisa mah. Gagap bahasa Indonesia. Dia bisa cuma dikit-dikit doang. Dia tadi baru ngomong, dia bilang di Heeh. Singapura itu banyak pesawat. Jadi buat dia itu Oh, Singapura itu membekas di kepala dia. oh dia Kan gue seneng. tahun lalu kan gue habis dari Singapura bareng dia, bukan ada seneng sih. Maksudnya karena dia tahun lalu kan baru ke sana kan. Oh, jadi Tahun lalu bener-bener ke memori banget ya. masih di memori dia gitu. Oh gitu. Wow. Gila nggak kerasa kita udah mau 1 jam, Cin. Padahal tadi kita briefingnya 5 sampai 30 menit. Sorry 15 menit sampai 30 menit ya, Cin. Ya, gile loh. Udah mau hampir 1 jam. Ini udah mau jam 8, jam 7.41. Wow. Gila nggak kerasa ya, Bo? Nggak kerasa. Ya itu. Tapi kenapa? Ya tetap apa? Kenapa, Cin? Lu mau apa? Jadi kita delay. Nggak, tapi sih intinya sebenarnya lo setuju bahwa memang kita sebagai ibu memang harus mencari waktu ya, maksudnya waktu untuk me time kita sendiri untuk supaya kita bisa Iya, tetap banget. membersamai Dan anak-anak dengan baik. iya, kalau gue sih satu juga deh. Buat boosting mood itu, coba sebisa mungkin kan kalau kita kan biasanya kalau di rumah aja biasanya kan maunya dasteran, terusnya yang males Yes, kecil-kecil betul. gitu. Bener, Kalau bener, bisa bener. mungkin terbiasa juga di sini kayak pagi tuh mandi lah minimal, terusnya lo nggak usah, you don't have to go outside to go away just to put the lipstick on Iya, your bener. lips gitu. Gue gitu loh. Jadi Iya, iya, ya bener, lu bener. when you want to just wear it, istilah gitu. Jadi lu jangan menunggu momen untuk menyenangkan diri lu sendiri, istilah gitu. Betul, betul, Kalau betul. memang mood gue itu kayaknya lagi down atau gimana, terus gue pengen gimana, tapi lu juga harus jujur sama pasangan gitu. Ya. Gitu. Karena memang karena ya itu juga ya benar-benar dalam kondisi ini banyak banget loh di berita itu mereka pada masalah kan gitu kan. Karena ya itu apalagi orang-orang yang sibuk ya di luar sana gitu, datang cuman malam, mereka tidur udah gitu berangkat pagi lagi, tiba-tiba 24 jam bersama ya kan, kelar urusannya, Bo. Iya, makanya itu lagi nih. Ini lu terus laki lu misalkan ini gue ngomongin misalkan sama laki lu deh. Kalau laki lu working from home gitu. Udahlah lu dasteran sepanjang hari, kerjaan udah gitu ngurusin anak melulu, misalnya gitu kan. Ya Allah, itu rasanya gimana kali lakinya? Ih, cepet banget sih laki ini gue. Ya nggak sih? Bener, ya, udah pakai daster terus lo ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh tuh tanduk ada panjang gitu kan. Aduh, asli ya nggak? Jangankan kita ya, Bo. Maksudnya jangankan laki ya. Kita ngelihat lo di kaca gitu dengan modelan begitu kan, males gitu kan. Bener sih. Jadi memang itu salah satu ngebooster mood juga ya, Bo, gitu. Kadang-kadang ya gue juga gitu sih. Kalau misalkan ya emang bangun pagi tuh kayaknya udah aduh hati nggak enak gitu ya. Gue udah bener-bener pakai lipstick merah ya kan. Gue buka laptop, kerja udah tinggal asik gitu kan. Warem. Anaknya bilang itu nggak ada matahari. Emang cuacanya hari ini kan agak apa gloomy. Oh, tapi enak ya. Tapi enak banget kok kelihatannya. Sekitar 20 derajat, 20 derajat tuh. Mbak Kiki, kenapa kamu nyengir-nyengir, Mbak Kiki? Kenapa kamu kerjanya pakai daster ya, ketahuan? Ini temen gue. Ini tim kita nih di kantor nih, jangan-jangan nih kerja pakai daster, makanya pakai lipstick, lipen stick. Ada temen gue komen kata lipen gue awet katanya gitu. Pakai aja. Bener. Pakai aja. Bener. Iya kan memang gitu, Bo. Bener. Makanya pada saat tiba-tiba gue lagi
tiba-tiba menor gitu, terus selalu bilang gini, ibu mau kerja di kantor? Iya ibu kerja, emang setiap hari ibu kerja kan? Iya emang tapi mau ke kantor? Enggak, di rumah. Oh kok tumben ya. Karena nggak biasa ya, Bo. Ibu mau Biasanya, membooster hati ini gitu ya. tapi emang bener loh. Kayak gitu-gitu. Mungkin gue juga, dulu gue di Indonesia juga kan memang apa, kalau kalau weekend gitu, biasanya ya udah gue pakai baju ya biasanya juga Seadanya. mandi siang gitu kan, karena kan weekend gitu kan, kita karena tiap hari udah kerja terus. Nah gue di sini Benar-benar. harusnya sih sebenarnya karena gue di sini ya gue nggak perlu beres-beres rapi-rapi banget gitu, toh gue juga nggak nganterin anak keluar gitu, tapi karena udah terbiasa jadinya gue pagi Iya mesti sih. mandi terus pakai dress up itu, jadi saya gini, kalau gue mau pergi gue tinggal jalan, gue nggak perlu nunggu lagi Benar-benar. ayo ganti baju gitu, kalau di Indonesia Iya, kan iya, iya, kebiasaan iya. gitu kan Bener, gitu. bener, bener. Jadi Iya, memang kita yang membuat kebiasaan kita sendiri ya, gitu. Maksudnya iya. dengan kondisi apapun, dengan kondisi ketidakmenentuan, kegalauan dan segala macam ya, lu memang harus setting your mindsetnya gitu ya, Iya, Miss ya. iya, iya benar. Dan istilahnya gini sih kalau gue bilang apa ya? Ya gue juga nggak selalu waras, istilahnya nggak selalu waras. Namanya rumah gue kalau misalkan ya anak kecil gitu pasti kan Iyalah, berantakan, udah kayak betul. pecah gitu. Gue Eh, kalau lagi mood gue lagi jelek istilah gitu ya gue juga yang "Ah, ini baru mm-mm. kemarin minyak kita mau tetep ya, Bo. Cuman ya kita ambil sisi positifnya aja lah istilahnya Betul, gitu. betul. Betul, betul, betul. Heeh. Maksudnya ya ya memang pasti nggak mungkin sempurna lah ya, Bu. Maksudnya kita bersamai anak-anak terus kita apa bersama anak-anak pun ngedidik mereka, mengedukasi mereka pun juga kan nggak sesempurna itu. Tapi mungkin kadang-kala kita kayak gini, Nis. Ada ibu-ibu yang mungkin karena udah stres sendiri, jadi hal-hal yang dia tidak melakukan hal itu dengan sempurna, akhirnya jadi stres gitu. Padahal Iya benar. sebenarnya ya nggak apa-apa. Iya nggak? Not to Iya, be perfect iya, juga it's okay gitu, nggak masalah iya. gitu kan? Self is also important gitu maksud gue. Ya, Mm-mm. ya gimana sih, Bo? Gue dulu di Jakarta, gue kerja, itulah gitu. Gue wanita Mm-mm. karir. Karir. Betul, betul. Iya Terus bener, begitu wanti carrier. full housewife istilah gitu kan, gue stay at Yes, home mom, gue bener-bener yang nggak ya, kerja sama sekali. Orang kok mungkin kalau dipikir bener-bener. banyak kalau nanya ke gue, lu nggak ini lu nggak gila apa istilah gitu, lu nggak Heeh, stres apa dari heeh. kerja tiap hari itu sekarang cuma ngurus anak ngurus rumah, ya and so what gitu loh istilahnya gitu kan, Iya, iya. istilahnya ya kita gunain aja waktu yang kita punya istilahnya gitu kan, yang Betul, penting betul. ya memang ada waktunya, kadang gue kangen kerja gitu kan, pasti lu Iya, juga kalau ada. misalkan Heeh. juga gitu kan, gue kangen kerja, gue kangen ngumpul-ngumpulnya, mungkin bukan kerja in the realnya istilahnya gitu mungkin yang lu kangen, tapi lebih ke kangen kumpul-kumpulnya, kangen dengan Betul, betul. teman-temannya, kangen dengan Heeh. suasana. Lu kan apa namanya, di situ you become yourself ya, istilahnya gitu kan, Iya, lu nggak ada benar-benar. Nggak ada, benar yuk, anak bener nggak beban ada gitu. beban, nggak, kita nggak harus ngurusin, tuh anak lagi megangin apa ya gitu. Aduh, tuh itu tanahnya dimasukin ke mulut nggak ya gitu ya. Tiba-tiba, aduh, dia main pisau nggak ya gitu. Tapi bener Iya lah, sih, pokoknya bener-bener. ekspektasi ke anak juga nggak usah tinggi-tinggi banget. That's right, itu gue Itu setuju. yang Ingat gue penting. setuju banget. Maksudnya gini, apa namanya, hal-hal mungkin ya Nis ya, transisi kali ya. Mungkin lo juga merasakan pada saat lo jadi wanita karir, tiba-tiba lo jadi full. Transisinya tuh Iya. pasti ada ya. Iya, tapi ya Pasti lah. udah, nggak apa-apa ya. Itu nalur, udah alami sih ya. Iya, istilahnya Mm-mm. gini loh. Lu ekspektasi lo ke anak lu 100 apa maunya perfect. Lah elunya sendiri aja lu nggak perfect gitu loh, istilahnya Iya, gitu kan. benar. Benar, benar, Terima benar. aja gitu. Cuma memang Yes, kadang kadang memang susah ya untuk balancing in between, itu memang susah, dan kadang betul. lu jadinya frustasi sama diri sendiri gitu. Istilahnya lu ngeliat Heeh, heeh. anak lain, anak orang lain kok anaknya kayak begini gitu. Anak gua kok begini. Itu itu tipikal banget mama deh kayaknya ya. Wah, bener-bener tipikal banget ya, Tin. Tapi ya itu maksud gue, ya memang kayak kita kayak gini kita cerita, mungkin itu juga mereminder ibu-ibu yang lain sih, Nis. Maksudnya mereminder bahwa oh iya ya bener juga ya, nggak apa-apa juga sih, not to be perfect, ya nggak. Ekspektasi lo nggak panjang, nggak usah yang gue pengennya lantainya clean gitu ya, nggak ada minyak-minyakan Bener. gitu.
Terus tiba-tiba ada semut, mesos jatuh gitu, ya udah biarin aja dulu gitu. Kalau gue gitu, kalau udah yang aduh udah biarin dulu aja, ya udah biarin deh. Tapi kalau pada saat udah kita oke, gue udah mengumpulkan energi, moodnya oke, ya barulah kita beresin gitu. Mungkin transisi itu yang kita patut ini kali ya, jalanin ya. Iya, iya, makanya emang susah. Kadang-kadang juga gini kan, gue juga sebenarnya susah loh. Gue orangnya terlalu yang kadang agak OCD untuk urusan kebersih apa rapi-rapi gitu kan. Itu serem juga tuh Nit. Biasanya laki gue yang PR lah itu. emang biasanya laki gue yang suka ngingetin. Ya udah sih, biarin aja istilah gitu. Jadi memang harus ada yang balancing juga gitu. Betul, Karena kita betul. pengen kita semua sempurna. Ada teman gue, teman-teman SMA gue baru pada datang, baru pada kumpul gitu. Makanya ya Seru. Berarti kan namanya reunian loh nih ya kan? ya, mau di Indonesia, mau di Belanda, mau di mana-mana, semua kondisi orang tua namanya ibu pasti sama, kurang lebih. Iya, betul. Iya ya, pasti ada ekspektasi itu. Oke. Ya, tapi lebih baik sih memang nggak perlu diekspektasi ya, Cin. Ekspektasi boleh, cuman kita lihat realitanya juga. Kalau gue sih mikirnya gitu ya, lebih ke kalau lu nggak punya ekspektasi juga nggak bagus ya, istilahnya ya udahlah jalanin aja. Itu juga kayaknya kayak nggak ada goal juga istilahnya gitu ya, nggak ada tujuan. Maksudnya ya kita sesuaikan sama realita lah ya. Ya memang kalau ya ekspektasi lo kalau ya emang bisa nyampainya segini ya udah lah ya gitu, nggak usah lo push yourself untuk ke situ gitu. Lagging. Oke, jadi sebenarnya intinya gitu. Dan lo juga pun setuju bahwa memang kita harus bisa memberdayai apapun dengan kondisi keterbatasan kita ya nggak sih? Dan semoga sih memang ibu-ibu di luar sana juga tetap waras ya, Bo, karena kebahagiaan adanya di dalam kita semua, Cin. supaya anak-anak juga tetap waras kan? Nah, if you want to love your kids, first you love yourself gitu loh. Jadi lo tumbuhkan rasa cinta diri lo sendiri dulu pertama. Istilahnya yang hargain lo udah melakukan banyak hal istilahnya gitu kan. Kalau lo sendiri udah sedih istilah gitu yang gue depresi, kenapa gue di pandemi ini gue nggak bisa kemana-mana. Gimana anak lo mau betah di rumah? Benar. Karena kita juga udah ribet sama apa yang kita inginkan ya, padahal sebenarnya bukan yang dibutuhin ya, diinginkan. Iya banget. Kedengeran nggak hujan? Udah mulai hujan nih gue. Kedengeran nggak? Oh, di sini enggak. Oke, Nis, ternyata udah jam 8, 1 jam sudah kita ngobrol-ngobrol. Semoga bermanfaat ya, Cin, ke teman-teman yang lain ya, Cin. Iya, mudah-mudahan banget. Ini Amin. Yang lain biar nanti kapan-kapan kita live-livean lagi. Thank you ya teman-temannya Anis udah bergabung di sini tuh. Andria Kesuma setuju katanya gitu. Oke, Miss, thank you so much. Sampai ketemu. Semoga lu, Fabian dan anak-anak suami lo juga sehat ya. Buat 7 hari berbaginya ini, 7 hari challenge-nya ini. Oh iya, iya nih. Semoga ya doain ya 7 hari gue memberi apa ya, setidaknya sharing ini mereminder. Ya, hujan. Jadi bisa mereminder hujan katanya. Bisa mereminder yang lain lah ya. Semoga bermanfaat. Oke? Amin. Thank you, Nis. Bye-bye. Makasih udah gabung semuanya teman-teman. Thank you. Dah. Bye. What? Oke, itu adalah Anis Ketos. Lihat, Omer Ketos. Teman gue di Belanda, teman SMP gue, dia udah 6 tahun di Belanda bersama 3 orang anaknya, dan ternyata dia juga pun setuju bahwasanya jangankan di Belanda, maksudnya mungkin kita melihat gila ya anaknya di luar negeri enaknya gini, ternyata kadang-kadang kalau kita melihat rumput tetangga emang selalu hijau, ya nggak sih? Tapi ya dibalik itu ternyata dia juga sangat rindu banget sama keluarganya yang di Indonesia dan belum tahu pulangnya sampai kapan gitu. Sementara kalau kita masih ada di Indonesia, orang tua kita masih ada di dekat kita masih bisa kunjungin gitu nggak sih? Nah, jadi
Ya semoga aja sih ini bermanfaat teman-teman. Simple aja tapi barangkali ini menjadi reminder buat diri kita dan selalu ada cara untuk bersyukur, itu aja. Dan ini adalah hari pertama gue melakukan challenge 7 hari 7 hari sharing berkah sesuatu buat orang-orang. Dan besok akan aku live barengan sama ini keren banget. Ini keren banget. Bu ya, sebentar ya. Ini anak Eke nangis sebentar. Kita kasih ini dulu. Jadi besok itu hari Jumat tetap sama di waktu jam 7 juga. Gue akan ngobrol sama mom of 4. Ibu beranak 4 dan semua dalam usia toddler. Beliau berprofesi sebagai momfluencer, mom blogger juga, dan sekarang event-event itu lagi pada nggak ada. Bagaimana mereka bisa survive dalam hidupnya, gimana mereka bisa bertahan dalam keluar biasaan kehidupan ini. Besok ngobrol sama Mamiu, namanya Farani, jam 7 malam. Oke, di Ibu Talu Talk. Thank you ya yang udah datang, udah rame-rame kasih komen, dan kita bereunian beberapa teman. Semoga besok ketemu lagi di Ibu Talu Talk sama momfluencer yang anaknya 4 yang lagi postpone dengan job-job off air ya kan. Puspa pasti Eke kalau gitu. Selamat beristirahat ya. Thank you Ibu Talu Talk, pamit undur. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan semoga ini juga mereminder kita untuk selalu bersyukur ya. Bye-bye.